Halo semuanya, saya Ibu Julia Ratmawardani dari SMK Astamitra Purwodadi akan mempresentasikan materi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, saya akan memberikan informasi tentang kompetensi dasar dari hak atas kekayaan intelektual. Kompetensi yang pertama yaitu 3.14 menerapkan pengajuan hak atas kekayaan intelektual. 4.14 membuat pengajuan dokumen atas hak atas kekayaan intelektual. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Siswa dapat mendeskripsikan hak atas kekayaan intelektual. 2. Siswa dapat mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Dan 3. Siswa dapat membuat pengajuan dokumen hak atas kekayaan intelektual. Konsep hak atas kekayaan intelektual. Haki di kalangan pengusaha IKM dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Oleh karena itu, karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai. Di samping itu, kesadaran dan wawasan mengenai haki diharapkan akan dapat menimbulkan motivasi dan dorongan agar pengusaha IKM terdorong untuk berkreasi dan berinovasi di bidang produk dan teknologi produksi serta manajemen. Pelatihan haki dimaksudkan untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada para pengusaha industri kecil dan menengah, LSM, yayasan, dan asosiasi, sehingga mereka memperoleh gambaran yang jelas tentang hak cipta sebagai karya cipta manusia, paten, serta merek maupun haki lainnya. Konsep hak atas kekayaan intelektual. Secara sederhana, haki adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Haki juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi yang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Objek atau hal-hal yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Ringkasnya, haki terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otaknya. Haki adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda imaterial, benda tidak terwujud. Kita ambil misalnya, karya cipta lagu untuk menciptakan alunan nada atau irama diperlukan pekerjaan otak. Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW, benda dapat dibedakan atas 1. Benda tidak bergerak dan benda bergerak. 2. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada. 3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. 4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Dan 5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan haki ini adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan. Suatu contoh misalnya, hak cipta dalam ilmu pengetahuan dan
hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku. Begitu pula temuan dan bidang paten. Jadi yang dilindungi dalam kerangka haki adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda material atau benda berwujud. Pengelompokan haki. 1. Hak milik atau hak kekayaan, perindustrian atau industri properti RIC. 2. Hak cipta. Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu hak cipta dan hak terkait. Di Indonesia, pemilihannya berdasarkan Undang-Undang 1. Paten 2. Merek atau merek dagang 3. Desain industri 4. Desain tata letak sirkuit terpadu 5. Rahasia dagang serta yang keenam yaitu varietas tanaman. Menurut Fitzgerald, ciri-ciri 1. Haki itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. 2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai hak. 4. Pihak yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak. 5. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Teori-teori yang menjadi landasan dari pelindungan haki. 1. Teori hak alami atau natural right theory. Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke menyatakan bahwa secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak. Tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian, kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia lebih kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru, dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain, atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebaliknya, orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut. Teori-teori yang menjadi landasan dari pelindungan haki. Teori karya atau labor teori. Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami, titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada
teori karya titik tekanannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland menyatakan bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya, menghasilkan suatu karya tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka, proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan sekaligus menimbulkan kekuasaan terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut, sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain, atau inventor harus diberikan perlindungan hukum. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang atau jasa tertentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang atau jasa yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, misalnya dengan uang, barang atau jasa. Ada kalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata, seperti penghormatan dan persahabatan. Keterkaitannya dengan haki adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain, atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya haki tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain, atau inventor. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain, atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya. Teori fungsional atau functional theory. Penganut teori ini antara lain Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berusaha menunjukkan suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. Objek kajiannya adalah masyarakat. Menurut konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan dan invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya, harus memberi kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan haki harus bermanfaat bagi manusia. Asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual. Beberapa prinsip universal perlindungan haki dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta,
yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain, atau invensi orisinil. Baru, karya asli bukan tiruan yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari haki. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum yang dimaksud agar pencipta, pendesain, atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi. Asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan haki secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima haki dan masyarakat. Haki yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum. Prinsip keadilan. Pengaturan hukum haki harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain, jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Haki juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang. 4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit, dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual. 5. Prinsip teritorialitas. Walaupun prinsip national treatment dan MFN merupakan dua prinsip pokok, perlindungan haki diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakatinya WTO atau TRIPS Agreement dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan haki secara internasional tidak mampu prinsip teritorialitas. 6. Prinsip kemanfaatan karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dapat digunakan kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum. 7. Prinsip moralitas. Moralitas adalah perlindungan haki meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang Haki Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, dan agama. 8. Prinsip ahli teknologi dan penyebaran teknologi. Sesuai dengan ketentuan artikel 7 TRIPS Agreement, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum haki adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang.
perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan, dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia. Konsep hak cipta dan hak-hak terkait lainnya. Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang hak kekayaan intelektual. Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kelahiran Undang-Undang Hak Cipta dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan haki termasuk hak cipta saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang haki. Undang-undang yang menjadi dasar hukum terhadap hak cipta oleh 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau dokumenter. 4. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M01/HC.03.01 tentang pendaftaran ciptaan. 5. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09/PR.0706 tentang penunjukan kantor wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan atas hak kekayaan intelektual. Menurut pasal 1 ayat 1 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian, menurut pasal 1 ayat 5 menyatakan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu atau privat, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial, yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta di samping diarahkan untuk mendorong timbulnya kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktek-praktek pelaksanaan hak cipta yang menyimpang. Lingkup dan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ketentuan pasal 1 ayat 3 sesungguhnya telah jelas menyiratkan ruang lingkup sebuah ciptaan menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah ciptaan buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Di samping itu, ciptaan yang berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, selebihnya alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diuraikan dalam pasal 40 yang menyebutkan 1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya. C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D. Lagu dan alat musik dengan atau tanpa teks. E. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. F. Karya seni rupa dan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. G. Karya seni terapan. H. Karya arsitektur. I. Peta. C. Karya seni batik atau seni motif lain. K. Karya fotografi. L. Potret. M. Karya sinematografi. N. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. O. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. P. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. R. Permainan video. Dan S. Program komputer. Pembatasan hak cipta. Jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. 1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu atas nama pemerintah kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan. 3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 4. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 5. Penggandaan, pengumuman, dan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden,
mantan presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan. Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Tujuan penerapan hak atas kekayaan intelektual. Selain untuk melindungi haki atau hak atas kekayaan intelektual penciptanya, masih ada beberapa manfaat tujuan dibuatnya aturan di atas. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemilik karya, baik pencipta yang merupakan individu atau sekelompok orang, hasil karya cipta, atau pemegang hak cipta yang sah. Meminimalisir terjadinya pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual orang lain. Menjadi motivasi bagi para pencipta, industri, serta masyarakat luas agar dapat terus berkarya dan berinovasi, serta dapat meningkatkan kompetisi yang terjadi pada pasar luas, terutama dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di bidang teknologi, mempercepat pertumbuhan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru yang membantu perekonomian negara dan masyarakat. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Aturan ini sendiri telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta jika telah membuat karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Pamflet, program komputer, buku perwajahan karya tulis yang dipublikasikan, serta hasil karya tulis. 1. Kuliah, ceramah, pidato, dan ciptaan lain yang serupa. 2. Alat peraga yang diciptakan terkait dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 3. Lagu atau musik tanpa lagu. 4. Pewayangan, drama atau drama musikal, tarian, koreografi, dan pantomim. Seni rupa seperti gambar, lukisan, kaligrafi, ukiran, patung, seni pahat, dan kolase. 6. Seni terapan, peta, karya arsitektur, batik, atau seni motif. 7. Fotografi, sinematografi, potret. 8. Saduran, tafsir, bunga rampai, adaptasi, aransemen, basis data, modifikasi, dan karya lain yang merupakan hasil transformasi. Hak kekayaan industri. Beberapa turunan dari hak kekayaan industri yang perlu Anda ketahui yaitu 1. Hak paten. 2. Hak merek. 3. Desain industri. 4. Indikasi geografis. Perbedaan antara hak paten, merek, dan desain industri dapat digambarkan dengan kasus berikut. Misalnya,
Merek motor hanya dimiliki oleh penciptanya. Akan tetapi, hak paten merupakan hak milik penemu jika ada inovasi tersebut terbaru seperti motor berbahan bakar tenaga surya. Sedangkan untuk desain industri, gaya masing-masing motor merupakan ciri khas yang membedakan setiap merek. Terakhir, indikasi geografi sendiri yaitu penanda yang membedakan kualitas, reputasi, dan karakteristik terhadap suatu produk. Dapat dimunculkan dalam bentuk logo atau stiker pada kemasan. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Prinsip ekonomi. Hak yang bersifat ekonomi karena hasil karya intelektual. Diperlukan pengukuhan agar dapat digunakan secara maksimal dan tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Prinsip keadilan. Perlindungan yang memberikan jaminan kepada pemiliknya untuk mempunyai hak penuh atas hasil karyanya seperti dalam seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan, dan hal ini terkait dengan prinsip keadilan. Prinsip kebudayaan. Prinsip ketiga adalah kebudayaan, merupakan perlindungan negara terhadap sastra, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang meningkatkan kehidupan manusia, sehingga nantinya bisa meningkatkan taraf hidup dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip sosial. Terakhir namun tidak kalah penting, yaitu prinsip sosial yang mengatur kepentingan manusia dan melindungi hak-haknya demi menjamin keseimbangan masyarakat yang diakui oleh hukum. Dasar hukum tentang haki. UU nomor 19 tahun 2002 diganti oleh UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Prinsip haki. Haki memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu prinsip ekonomi haki, memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Prinsip kebudayaan haki, meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Prinsip keadilan haki, memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Prinsip sosial haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Jenis-jenis haki. Hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbasnya hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Jenis-jenis haki, hak kekayaan industri, adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri,
Berikut adalah jenis perlindungannya. Paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu perbedaan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Desain tanda letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Tujuan HAKI. 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan HAKI. 2. Agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan HAKI dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan HAKI. 3. Agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. Simbol terkait HAKI. Trademark atau TM. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Service mark atau SM. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara unik yang ada dalam suatu film. Registered mark. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka, jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Persyaratan pendaftaran hak kekayaan intelektual desain industri. 1. Mengajukan permohonan ke DJ HAKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri a. Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. B. Surat kuasa khusus. Dalam permohonan diajukan melalui kuasa. C. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon. 3. Mengisi formulir permohonan yang memuat a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. B. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. C. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan D. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain. 5.
Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. 6. Membayar biaya permohonan. Persyaratan pendaftaran hak kekayaan intelektual, hak cipta. 1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 3. 2. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai. 3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan A. Nama kewarganegaraan dan alamat pencipta. B. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta. C. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. D. Uraian ciptaan rangkap 4. Yang keempat, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. 5. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. 6. Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. 7. Melampirkan surat kuasa. Bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. 8. Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjukkan seorang kuasa di dalam wilayah RI. 9. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. 10. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak. 11. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau menggantinya. 12. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan. Persyaratan pendaftaran hak kekayaan intelektual merek. 1. Mengajukan permohonan ke DJHQ atau Kanwil secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan A. Fotokopi KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. B. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum. C. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang. D. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. E. Tanda pembayaran biaya permohonan. F. 25 helai etiket merek. G. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Yang kedua, mengisi formulir permohonan yang memuat A. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. B. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. C. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan D. Nama, negara, dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak otoritas. Persyaratan mendaftar hak cipta. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia
dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan 1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta. 2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta. 3. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. 4. Uraian ciptaan rangkap 3. Setelah itu, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seseorang kuasa di dalam wilayah RI. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Alternatif cara mendaftarkan hak cipta. 1. Mendaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah Kemenhum dengan membawa dokumen persyaratan. Yang kedua, mendaftar secara online melalui laman https://hakcipta.djip.go.id. Langkah-langkah mengurus hak cipta secara online. 1. Masuk ke situs e-hakcipta.djip.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. 4. Mengunggah dokumen persyaratan. 5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. 6. Menunggu proses pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, mengunggah dokumen persyaratan. 7. Approval. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Prosedur dan syarat pendaftaran hak cipta di Indonesia. 1. Mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Prosedur yang pertama adalah dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang juga dikenal dengan singkatan Kanwil.Kumham di masing-masing ibu kota provinsi. Sebagai contoh, apabila Anda tinggal di Sukabumi, Jawa Barat, maka Anda harus datang ke Kanwil.Kumham di Kota Bandung. 2. Mendaftar secara daring. Saat ini, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta dengan menyediakan portal registrasi daring atau online melalui laman https://e-hakcipta.djip.go.id. Cara ini dijamin aman dan cepat karena Anda akan langsung dihubungkan dengan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Pusat. 3. Memakai jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Bagi Anda yang tidak mau repot, gunakan saja jasa konsultan HKI yang terpercaya. Meski perlu merogoh kocek sedikit lebih dalam, hal ini lebih efisien dan praktis.
karena pendaftaran Anda akan diurus oleh ahli yang sudah berpengalaman di bidang pencatatan kekayaan intelektual. Selain menghemat waktu, melalui jalur ini, Anda juga akan mendapatkan advokasi seputar hak kekayaan intelektual, serta bantuan hukum apabila suatu saat terjadi masalah yang berkaitan dengan hak cipta Anda. Syarat pendaftaran hak cipta. Pendaftar HQ wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM. Berikut ini adalah beberapa syarat umum yang harus Anda lengkapi saat melakukan pendaftaran. 1. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftar. 2. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta. 3. Judul karya. 4. Waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali. 5. Uraian karya secara singkat. 6. Sampel karya yang didaftarkan. Dokumen yang harus dilengkapi. Untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorangan, Anda perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terdiri atas 1. Surat kuasa ditandatangani di atas materai. 2. Surat pernyataan keaslian karya. 3. NPWP. 4. Sampel karya. Jika Anda mendaftarkan hak cipta atas nama perusahaan, berikut adalah beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi. 1. Surat pengalihan hak. 2. NPWP perusahaan. 3. Akta perusahaan. Yang keempat, fotokopi identitas pemohon dan pencipta karya. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten HQ bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art. Bersifat aplikatif. Maksud aplikatif, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya yang intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya.